dengan masalah pengadaan tanah yang sekarang menjadi pelabuhan pendataan ikan, itu kan di antara tahun 2002-2003. Jadi ketika itu Pangandaran masih berada di bawah Ciamis, masih masuk di Kabupaten Ciamis. Maka pihak Kabupaten Ciamis membentuk kepanitiaan pengadaan tanah. Kemudian setelah itu dibangun dan dikelola oleh pihak Ciamis sampai tahun 2013. Nah, di antara tanah yang kemudian menjadi masalah adalah tanah yang dulunya merupakan milik Engkus A. Saifuddin. Jadi Engkus A. Saifuddin ini adalah mantan kepala desa Babakan. Beliau ini memiliki tanah yang sekarang titik tanah milik beliau ini menjadi tempat pelelangan ikan, pas di tempat itu. Nah, sebetulnya tanah itu oleh Engkus A. Saifuddin sudah dijual pada tahun 2001, sudah dijual ke Patrick dengan ada akta jual belinya, lengkap lah dokumen-dokumen sebagaimana terjadinya transaksi jual beli, yang ketika itu adalah notarisnya notaris Ibu Risa yang di Ciamis. Nah, 2001 sudah dijual sama Engkus ke Patrick. Namun kemudian oleh Engkus tanah itu dilepas ke Dinas Perikanan pada tahun, menurut pengakuan beliau ketika diinvestigasi itu, ketika dikonfirmasi sekitar 2003 lah, sekitar itu kata beliau dilepasnya itu. Dilepas tanpa sepengetahuan, tanpa seizin, tanpa ada surat kuasa dari Patrick sebagai pemiliknya, karena memang tanah itu sudah bukan lagi milik Engkus, kan sudah dijual. Nah, jadi dengan demikian jelas bahwa tindakan Pak Engkus ini telah menjual milik orang lain, yaitu milik Patrick. Telah menjual milik Patrick. Nah, dari pihak Pemda Ciamis yang kalau nggak salah ketika itu bupatinya adalah Pak Oma Sasmita, itu tidak ada APH, tidak ada akta pelepasan hak atas tanah, kemudian hanya ada berita acara musyawarah tentang ganti rugi. Kemudian mereka yang tanahnya terbawa kepada pengadaan tanah itu didaftar, termasuk tanah yang Pak Engkus sendiri yang dilepas oleh Pak Engkus sendiri. Kemudian setelah itu dibayarkan melalui bank oleh masing-masing, dicairkan gitu. Jadi itu merupakan rekening, itu sekaligus merupakan bukti pembayaran gitu. Jadi tidak ada kwitansi, tidak ada apa gitu. Jadi dari sisi dokumentasi, mungkin dari sisi administrasi hanya ada berita acara dan surat keputusan SK daripada bupati. Dan itu ada klasifikasi menurut konfirmasi saya ke Engkus itu, kalau yang tanahnya bersertifikat itu dibayar 100%, kalau tanah yang tidak bersertifikat dibayarnya 90%. Nah, seperti itu. Jadi ini jelas dalam pengadaan tanah ini ada diantaranya tanah yang bermasalah, di mana tanah yang bermasalah itu adalah tanah Engkus, tanah yang tadinya semula Engkus dijual ke Patrick, kemudian tanpa sepengetahuan Patrick yang telah membelinya dengan ada bukti-bukti AJB dan sebagainya, dilepas lagi sama Engkus lagi ke pihak Pemda dalam hal ini Pemda Ciamis, Dinas Perikanan, pada sekitar tahun 2003-an lah. Itu dijualnya sama Pak Engkus 2001. Jadi dia sudah melakukan dua transaksi jual beli pada tahun 2001 antara dirinya dengan Patrick gitu. Kemudian transaksi pelepasan
tanah gitu 2002 antara 2003 antara dirinya dengan pihak pemerintahan Kabupaten Ciamis itu. Ini bermasalahnya gitu. Jadi terindikasi pemerintahan Kabupaten Ciamis ini kalau dari sisi hukum pidana ini berarti sebagai penadah lah ya. Dan Pak Engkus ini berarti sudah melakukan suatu penggelapan karena dia telah menjual tanah milik orang lain. Kalau dari sisi pidana, kalau di sisi perdata ini termasuk perbuatan melawan hukum dalam arti transaksi antara Engkus dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Ciamis kaitan dengan pelepasan tanah itu ini batal demi hukum. Kalau dari sisi perdata batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat sah sebuah perjanjian. Kan syarat sah sebuah perjanjian diantaranya kecakapan, kemudian kesepakatan, kemudian tentang sesuatu tertentu, kemudian syarat yang keempat adalah sesuatu yang tidak dilarang. Nah, ini kan termasuk yang dilarang karena tanahnya adalah merupakan penggelapan gitu. Maka otomatis ketika syarat sah sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum karena menyangkut daripada objek daripada persyaratan perjanjian, bukan subjek. Kalau subjek, kalau orangnya bukan objeknya, itu bisa dibatalkan istilahnya. Tapi kalau menyangkut kepada objek daripada tanahnya yang jadi masalahnya, itu batal demi hukum. Jadi artinya dianggap tidak ada, kembali pada semula. Ini jadi masalahnya. Jelas Patrick sempat mempertanyakan kenapa AJB tanah yang sudah di AJB-kan dengan saya kenapa dilepas gitu. Ada dalam rekaman Patrick perbincangan dengan Pangkus, kenapa dilepas gitu. Kan itu sudah AJB dengan saya gitu. Nah, jadi sekarang Patrick mengambil suatu sikap memberikan kuasa kepada saya berencana untuk menggugat. Jadi ini sebetulnya ada dua ranah pidana dan ada ranah perdata. Jadi kalau dari sisi ranah hukum ada pidana dan perdatanya. Ya, yang akan diprioritaskan terlebih dahulu adalah merupakan perdatanya. Jadi kita akan ini kan ke pengadilan negeri, yaitu gugatan. Jadi gugatannya menggugat supaya itu memang dinyatakan batal demi hukum. Nah, ketika dinyatakan batal demi hukum, maka otomatis kembali karena sekarang sudah jadi pelabuhan, tidak bisa lagi kembali semula, maka pihak Patrick akan menuntut ganti rugi. Nah, ganti rugi material, imaterial. Jadi artinya dari mulai 2003 sampai 2013 berarti di bawah pengelolaan Ciamis. Nah, Patrick sudah kehilangan haknya, bahkan mungkin sampai sekarang lah gitu kan. Nah, kalau dihitung dari sisi kematerial, taruhlah misalnya sekarang sampai 20 tahun lah gitu. 20 tahun lah dari 2003 kan 20 tahun kurang lebih. Seandainya dikontrakan tanah itu sepertahun lah, taruhlah 5 juta. Tanah itu per tahunnya, karena tanah itu yang diinikan oleh Patrick itu yang dijual oleh Engkus ke Patrick itu 1000 meter persegi. Jadi kalau dibatalkan itu kurang lebih 71 bata. Jadi kalau taruhlah 5 juta bisa dikontrakan, berarti 5 juta tinggal kali 20, berarti 100 juta untuk material. Kemudian tuntutan yang sifatnya imateri, ya Pak Patrick sudah kehilangan penguasaan atas miliknya, dia sudah menjadi beban pikiran, menjadi tekanan perasaan dan sebagainya. Ini nanti kalau yang sifatnya imateri ini karena tidak bisa dinilaikan dengan uang, ya bisa mungkin 500 juta atau bisa 1 miliar lah sebagai tuntutan ganti rugi. Nanti tinggal dijumlah gitu antara tuntutan ganti rugi material dan dengan imaterial. Jadi 1 miliar sekian lah kalau tuntutan ganti ruginya. Itu kalau di ranah perdata gitu. Kalau di ranah pidananya, ini Pemda ini terkena dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Undang-Undang Pencucian Uang itu kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Karena 2003-nya itu kan perubahan tentang Undang-Undang 2002 itu. Nah, ini jadi
dalam undang-undang itu secara garis besar dikatakan, jadi barang siapa yang menempatkan, kemudian menerima pembayaran sebagainya, penukaran sebagainya, yang diduga itu merupakan hasil daripada kejahatan, maka didenda dengan minimal kalau nggak salah 5 miliar lah, sampai pada akhirnya 15 miliar maksimalnya. Kemudian kurungan 5 tahun lah, maksimal 5 tahun. Kalau nggak salah ini, meski dibuka dulu ini undang-undangnya. Jadi Pemda maksudnya ke sini kena ini gitu, karena jelas itu merupakan hasil kejahatan. Nah, Pemda sudah menempatkan itu, sudah menerima itu pelepasan daripada angkus. Nah, maka kena dengan undang-undang ini, dengan kalau itu pidananya gitu. Tapi dari pihak Patrick, ya saya sebagai yang diberikan kuasa, jadi akan menempuh ke perdatanya dulu. Nanti kalau sudah putus dari perdata, sudah nyatakan gugatan sudah dikabul, maka itu otomatis menjadi kekuatan bukti, menjadi bukti penguat untuk nanti dalam laporan kaitan dengan pidananya. Nah, ini yang dimiliki yang merupakan bukti otentik dari Patrick ini adalah AJB, akta jual beli. Itu dibuat jelas di hadapan notaris. Kalau sertifikat itu masih dalam proses, tapi sudah ada keterangan bahwa itu sudah didaftarkan di BPN. Idealnya sih biasanya kalau akta jual beli itu diselesaikan sampai sertifikat itu oleh notaris gitu. Tapi nggak tahu ini tidak gitu. Jadi sampai saat ini belum ada sertifikat, tapi bukti-bukti bahwa tanah ini sudah didaftarkan di BPN untuk dibikinkan sertifikat dari tahun 2001 sudah ada. Itu. Jadi surat keterangan terdaftar di BPN, surat keterangan pendaftaran. Kemudian juga surat kalau kita mendapatkan tanah itu perolehan, gitu, bea perolehan tanah itu sudah ada. Itu diantaranya di samping AJB. Kemudian SPPT juga sudah atas nama Patrick SPPT. Dan itu semuanya asli gitu. Dan ini masih ada di tangan Patrick. Jadi dokumen-dokumen ini masih ada di tangan Patrick. Jadi logikanya, kalau memang itu prosedural sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya ketika terjadi pelepasan itu, di samping dibuatkan akta pelepasan tanah, otomatis berpindah AJB itu kepada yang menerima pelepasan itu. Jadi tanah dilepas tapi AJB masih ada di Patrick gitu. Ini menandakan bahwa pelepasan ini jelas ada terindikasi boleh katakan ilegal, artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, karena tanah itu AJB-nya ada di Patrick. Kalau dilepaskan tanah tersebut harusnya AJB-nya jadi ada di pihak pelabuhan, di pihak Pemda gitu, di pihak pemerintah Kabupaten Ciamis harusnya. Kan pihak pemerintah Kabupaten Ciamis yang menerima pelepasan tanah itu, jadi harusnya AJB-nya pun itu ada di sana. Tapi sekarang yang terjadi melepaskan pelepasan tanah ke pihak pemerintah Kabupaten Ciamis, AJB masih ada di Patrick. Gitu. Nah, berarti ada sesuatu ini gitu. Tapi terkait dengan ini, sebetulnya ini jadi masalah. Asalnya kenapa? Terlepas daripada pergantian pejabat, pergantian daripada para pegawai pemangku kebijakan, tapi dokumen itu mesti harus ada. Gitu. Jadi dokumen itu tidak boleh hilang. Jadi ketika dokumen itu menjadi hilang, gitu, nah ini adalah berkas di BPN, ada berkas, ada dokumen kaitan dengan itu di BPN itu. Nah jadi kalau beralasan misalnya karena sudah para pejabat-pejabat yang menguruskan dulu yang tentang masalah pengadaan itu sudah pada meninggal atau sudah pensiun, ini sebetulnya bukan suatu alasan yang saya terima. Saya hanya sebagai pendampingan yang kebetulan memang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun untuk beracara ya dua alternatif, kemungkinan Patrick yang langsung turun, yang bersangkutan yang bermasalah, atau nanti menggunakan pengacara. Nah, langkah yang sudah saya tempuh, pertama saya sudah ajak ke pihak Pemda, maka akhirnya saya layangkan somasi. Saya layangkan somasi tanggal 17 kalau nggak salah, saya kirim surat somasi, saya somasi.
apabila memang tidak ada penyelesaian sebelum melangkah ke jalur hukum, maka saya kasih waktu 1 minggu diselesaikan melalui jalur hukum. Ya, itu antara perdata ke pengadilan negeri dan pidana ke kepolisian. Kalau rencana saya kalau nanti suatu ketika nanti meski harus ke jalur hukum ke kaitan dengan pidana kepolisian mungkin ke Polda gitu.